Halo, berjumpa kembali dengan Ibu YNS dalam matematika menyenangkan. Kalau dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari apa saja dan juga bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perkalian, pembagian bilangan bulat, dan juga KPK dan FPB pada bilangan bulat. Oke, kita mulai pelajarannya ya. Yang pertama kita bahas pada perkalian ya. Ibu yakin kamu sudah bisa perkalian 1 sampai dengan 10, sudah keluar kepala. Nah, sebelum kita sampai ke sana, yang pertama sekali kita harus tahu hasil daripada perkalian tanda pada bilangan bulat ya. Ibu tuliskan di sini. Positif kali positif, ini hasilnya positif. Positif kali negatif, ini hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Dan negatif kali negatif, hasilnya positif. Bagaimana cara mudah kamu untuk mengingat ini? Ingat saja, kalau sama tandanya maka hasilnya positif. Kalau berbeda hasilnya negatif. Kita lihat sama-sama positif, hasilnya positif. Sama-sama negatif, hasilnya positif. Di sini dia berbeda, maka hasilnya negatif. Nah, bagaimana cara kita membuatnya ke dalam perkalian bilangan bulat ya? Aku kasih contohnya. Contohnya, min 3, atau enggak usah min 3 dulu. 3 kali 2 ini hasilnya berapa? 6 ya, pasti tahu. Nah, kalau min 3 kali 2 maka ini hasilnya min 6 ya. Negatif kali positif, negatif. 3 kali 2 hasilnya 6. 3 kali min 2 ini hasilnya, kalikan dulu tandanya, positif kali negatif. Negatif 3 kali 2, 6. Dan terakhir min 3 kali min 2. Min 3 kali min 2 boleh kita buat seperti ini. Negatif kali negatif hasilnya positif. Nggak perlu kita tulis 3 kali 2 hasilnya 6. Jadi begitu dia selanjutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama komutatif. Apa pengertian daripada komutatif? Komutatif itu artinya pertukaran tempat ya. Komutatif itu pertukaran tempat. Di dalam perkalian ternyata kalau dia bertukar tempat hasilnya tetap sama. Contoh 3 kali 2. Nah, kita tukar nih tempatnya. Tadi si 3 pertama, sekarang kita buat si 2. Apakah sama dengan 2 kali 3? Berapa 3 kali 2? 6 ya. 2 kali 3 6. Sama? Sama ya. Kita coba kalau kita pakai bilangan negatif. Min 5 kali 4 apakah sama dengan 4 kali min 5? Min 5 kali 4 negatif kali positif tadi apa? Negatif. 5 kali 4 20. Berarti sebelah sini nih hasilnya min 20. Nah, positif kali negatif apa? Negatif juga. 4 kali 5 20. Hasilnya sama-sama min 20. Jadi di dalam perkalian berlaku sifat komutatif, artinya kalaupun kita tukar-tukar tempatnya maka hasilnya akan sama saja. Nah, selanjutnya kita masuk asosiatif. Asosiatif ini artinya pengelompokan. Untuk apa pengelompokan itu, Bu? Ya, agar kamu lebih mudah mengerjakan soalnya. Contoh, misalnya nih Ibu buat 25 kali 8 kali 4 sama dengan berapa ya. Kalau kamu buat 25 kali 8 mungkin kamu harus pakai seri-seri kan begitu. Maka ini kita kelompokkan biar enak kita. Kita ganti dulu tempatnya, lalu kita kelompokkan. Ibu kelompokkan ini 25 kali 4. Nah, sudah dalam kurung kan nih. Ini yang kita kelompokkan. Siapa yang belum masuk?
8. Hasilnya 25 kali 4 berapa? 100 kali 8 hasilnya 800. Jadi dia mudah ya. Jadi kamu boleh menukar tempat, mengelompokkannya bagaimana agar ini menjadi lebih mudah. Ya, bisa ya asosiatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke distributif. Distributif ini artinya penyebaran. Ya, itu artinya penyebaran. Ibu kasih contohnya. Contohnya 3 kali 4 tambah 5. Misalnya ini berapa? Ya. Nah, kita disuruh menyebarkan. Maka caranya bagaimana? Kalikan dulu satu persatu. 3 kali 4. 3 kali 4. Baru pakai tanda yang di dalam kurung. Tambah. Sekarang dengan si 5. 3 kali 5. Maka hasilnya ini 3 kali 4 itu 12. 3 kali 5 itu 15. 12 tambah 15 hasilnya 27. Itu dia. Nah, sebaliknya dari bentuk yang sudah disebarkan kita bisa mengembalikannya menjadi bentuk pengelompokan seperti ini, ya. Contohnya, misalnya dia 4 kali 24 tambah 4 kali 1 sama dengan berapa? Kalau 4 kali 24 kan kamu harus pakai sele-sele ya. Ya, jadi kita kembalikan dia ke dalam bentuk seperti ini agar dia mudah. Perhatikan 4 kali 24 tambah 4 kali 1. Ternyata di sini ada angka yang sama. Oke, maka itulah yang masuk keluar. 4 buka kurung. Pertama si 4 dikalikan kemana? Ke 24. Tambah. Dikalikan kemana si 4 selanjutnya? Si 1. Maka ini menjadi 4 kali, kerjakan yang dalam kurung. 24 tambah 1, 25. 4 kali 25 jawabnya 100. Begitu dia ya. Nah, kita lanjut tentang pembagian. Saya rasa kamu sudah paham di dalam perkalian. Kalau di dalam pembagian ini juga berlaku nih. Sama dia ya, berlaku. Positif dibagi positif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya juga negatif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi sama dengan perkalian. Jadi ingat aja ya, kalau sama tandanya hasilnya positif, kalau beda tandanya hasilnya negatif. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, apakah pada pembagian itu juga berlaku sifat komutatif? Mari kita coba. Contohnya, 6 dibagi 3 sama enggak dengan 3 dibagi 6? Sama? Enggak ya? Kalau 6 dibagi 3 jawabnya 2. 3 dibagi 6 jawabnya 0,5 atau setengah. Ternyata tidak sama. Berarti pada pembagian tidak berlaku komutatif. Oke, tidak berlaku komutatif. Berlaku nggak asosiatif? Mari kita coba. 20 dibagi 10 dibagi 2. Apakah sama dengan, misalnya ini 20, sama nggak dengan 20 dibagi 10 bagi 2? 20 bagi 10 berapa? 2. 2 bagi 2. Apakah sama dengan 20 dibagi 10 bagi 2? Jawabnya 5. 2 bagi 2, 1. 20 bagi 5, 4. Ternyata tidak sama. Berarti pada pembagian tidak juga berlaku yang namanya distributif. Nah, kita lihat contoh pembagian ini ya. Ibu ambil contoh yang mudah-mudah saja, biar nggak pusing. 12 dibagi 4 hasilnya berapa? Kita tahu semua ya, 3.
3. Oke, positif dibagi positif, positif. Min 12 dibagi 4, negatif dibagi positif, negatif. Oke, 12 dibagi negatif 4, positif bagi negatif, jawabnya negatif. Oke, min 12 dibagi min 4, negatif bagi negatif, hasilnya positif, jawabnya 3. Jadi sangat mudah sekali ya. Oke, sekarang gak mungkin lah ya soalnya sesederhana ini nanti di soal kamu ya, di ujian atau di ulangan hariannya. Biasanya soalnya akan dibuat dalam bentuk campuran, ada penjumlah, ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian. Contoh, ambil contoh di sini. Ini sudah kamu catat ya, hapus. Contoh, misalnya 4 kali 8 kali 2 tambah 3. Oh, enggak usah tambah 3 ya. Tambah 9 bagi 3 kurang 1. Berapalah hasilnya? Ya. Bagaimana cara kita mengerjakan ini? Ingat, yang pertama dikerjakan adalah kurung. Biar tidak lupa, Ibu tuliskan di sini. Ada yang namanya ku ka ba ta ku. Apa ini? Kurung kali bagi tambah kurang. Maka yang pertama Bapak kerjakan itu adalah kurung. Setelah kurung kali dan bagi. Ya, ini satu level ini ya. Setelah kali dan bagi masuk tambah dan kurang. Maka yang pertama kita kerjakan di sini adalah 4 kali 8 ya. Oke, 4 kali 8 32 kali 2 tambah. Boleh begini kita tulis dulu ya. Oke. Sudah tidak ada lagi yang namanya kurung-kurung. Setelah tidak ada lagi kurung, masuk kita kali bagi. Ya, berarti kita sekali mengerjakan pada kali dan bagi. Di sini ada kali, 32 kali 2 jawabnya 64. Nah, bagi, oh di sini ada bagi. Jadi jangan ke sini ya. Jadi tambah 9 bagi 3. 3 kurang 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kerjakan sesuai dengan urutan. 64 tambah 3 itu 67. 67 kurang 1 jawabnya 66. Itu dia ya. Oke, bisa ya anak ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke KPK dan FPB. Apa coba? Masih ingat nggak? Apa kepanjangan daripada KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. FPB apa? Ya, faktor persekutuan terbesar ya. Kalau di SD kamu akan membuat pada KPK kamu akan buat kelipatannya memanjang ya. Tapi kalau pada SMP tidak lagi seperti itu. Kita langsung menentukan KPK dan FPB dengan cara menentukan faktor prima. Masih ingat gak bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan juga dibagi angka 1. Coba kita buat. Apa itu bilangan prima? Siapa saja ini anggotanya? Siapa anggotanya? Dimulai dari angka. Oke, 2, 3, 5, 7, 9 ikut kan? 9 ikut? Tidak, karena 9 bisa dibagi 3. Masuk angka 11, 13, 17, dan seterusnya. Inilah bilangan prima. Jadi kita menentukan KPK dan FPB dengan memakai angka-angka ini. Kita lihat contoh nomor 1. Tentukanlah KPK dan FPB bilangan berikut. Kita lihat nomor 1, ada angka 16, 24, dan 36. Oke, mari kita tentukan siapa faktor prima daripada 16. Caranya bagaimana?
pakai dengan pohon faktor ya. Kita pakai dengan pohon faktor. 16 kalau berakhiran genap dia pasti bisa dibagi 2. Bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 2, bagi 2 1. Oke, maka 16 ini sama dengan berapa kali ini? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, ini perkalian berulang. Ini sama dengan si 2-nya dikalikan berapa kali? 4 kali. Berarti 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Oke, kita tulis 2 pangkat 4. Sekarang si 24. 24. Ini bilangan apa? Genap. Berarti selalu kita mulai dengan bagi 2. Oke, hasilnya 12. Bagi 2 hasilnya 6. Bagi 2 hasilnya berapa? 3. 3 bagi 2 nggak bisa ya. Langsung bagi 3. Maka hasilnya ini 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. Oke, itu kita tuliskan di sini. 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sekarang si 36. 36. Bu, 36 bisa langsung bagi 6. Boleh, bisa sih, bisa, tapi nggak boleh ke sini. Kenapa? Karena 6 bukan bilangan prima. Jadi selalu biasakan dari 2 ya. 36 bagi 2 adalah 18. Bagi 2 9. Bagi 2 nggak bisa, langsung bagi 3. Dapat 3 bagi 3 hasilnya 1. Berapa kali si 2-nya di sini? 2 kali, berarti 2 pangkat 2 kali berapa kali si 3-nya? Berarti 3 pangkat 2. Berarti 36 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Itu dia ya. Nah, bagaimana kita menentukan KPK-nya? Nah, untuk mengambil KPK, kamu ambil semua angka yang berbeda. Perhatikan, ada angka berapa saja di sini? Ada angka 2 dan angka 3. Oke, tuliskan. 2 kali 3. Setelah kamu tentukan angka yang berbeda, sekarang lihat pangkat yang tertinggi dari angka-angka itu. Si 2 paling tingginya pangkat berapa? Pangkat 4. Berarti ini 2 pangkat 4. Si 3 paling tinggi pangkat berapa? Pangkat 2. Oke. Berarti inilah KPK-nya. KPK sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 tadi berapa? 16. 3 pangkat 2 9. 16 kali 9. 9 kali 6 54. Simpan berapa? 5 ya. 9 kali 1 9 tambah 5 tadi 144. Nah, untuk menentukan FPB. Untuk menentukan FPB-nya kebalikan daripada KPK. Kalau KPK tadi semua angka yang berbeda pangkatnya paling tinggi. Kalau FPB hanya yang sama yang kau cari, yang sama-sama dimiliki oleh yang 3 ini dengan pangkat yang terendah. Oke, kita lihat angka berapa yang sama-sama mereka miliki pada faktornya ini. Oke, yang pertama angka 2. Di sini angka 2, angka 2, angka 2. Tuliskan angka 2. Coba cek lagi angka 3. Apakah mereka semua memiliki angka 3? Oh, ternyata tidak. Pada 16 tidak ada angka 3. Berarti tidak ikut dia. Nah, setelah kau cek angka yang sama saja, maka yang kedua adalah angka yang pangkatnya paling kecil. 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Yang paling rendah di sini pangkatnya adalah siapa? 2 pangkat 2. Maka FPB-nya adalah 2 pangkat 2. Maka hasilnya Nah, itulah cara menentukan KPK dan FPB. Saya rasa untuk nomor 2 ini bolehlah kamu kerjakan nanti ini sebagai tugas ya. Nah,
Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh berbentuk soal cerita.